Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pada pembahasan kali ini, terdapat pokok pembahasan yaitu ada 3. Yang pertama, definisi pendekatan sosiologi. Kemudian yang kedua, implikasi pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Kemudian yang ketiga, contoh kasus studi Islam dengan pendekatan sosiologis. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendekatan sosiologi. Menurut Yoshima, sosiologi yaitu sebagai abstraksi, kesatuan kompleks dari kenyataan sosial yang menjadi pusat perhatian dan membentuk adanya afiliasi timbal balik. Ini dimaksudkan dengan adanya interaksi sosial yang terjadi pada lingkup masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat yang tentunya terjadi pada setiap individu atau kelompok dan menimbulkan hubungan timbal balik di antara keduanya. Kemudian menurut pakar-pakar yang lainnya, sosiologi dapat dipahami sebagai studi ilmiah yang mempelajari dan membahas mengenai individu, organisasi, kelompok sosial, dan lembaga sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dari kedua pengertian tersebut dapat diklasifikasikan bahwasannya sosiologi memiliki 2 elemen. Yang elemen pertama yaitu sosiologi sebagai suatu ilmu. Kemudian yang kedua, masyarakat. Kedua elemen tersebut memiliki struktur dan proses, artinya membentuk struktur dan proses yang bersifat sosial, di mana secara signifikannya dapat memiliki karakter dasar. Karakter dasar di sini yaitu seperti stratifikasi sosial, biososial, paradigma organisasi sosial, dan juga sistem sosial. Stratifikasi sosial di sini dimaksudkan dengan kelas dan etnisitas. Sedangkan biososial yaitu usia, seks, gender, perkawinan, dan keluarga. Sedangkan paradigma sosial atau paradigma organisasi sosial itu dimaksudkan dengan seperti birokrasi, politik, dan ekonomi. Sedangkan sistem sosial itu biasanya yang terjadi antara interaksi, kemudian relasi, globalisasi, dan juga penyimpangan. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu implikasi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Secara diskursus, sosiologi dalam lingkup agama itu mendominasi isu-isu terkait fundamentalisme, gerakan sosial, dan juga kultisme. Keterkaitan antar agama dalam kehidupan sosial ini nantinya akan memberikan penguat dan juga kemampuan dalam merespon suatu arahan sekularisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika sekularisasi itu terjadi, maka adanya pengaruh agama yang nantinya dapat menarik kejelasan dari masalah-masalah sosial yang terjadi. Dari sinilah paradigma sosial dalam pandangan agama itu muncul, di mana paradigma ini nantinya akan memiliki nilai-nilai yang membentuk struktur sosial, baik secara individu maupun kelompok dalam pandangan agama. Kajian sosiologi dalam agama ini nantinya akan mengkaji mengenai kelompok keagamaan yang telah diwadahi secara sistematis dan juga tipologis dengan menampilkan pengalaman. Pengalaman di sini yaitu pengalaman keagamaan, di mana pengalaman keagamaan itu pada umumnya memanifestasikan diri pada 3 cara, yaitu pemikiran, tindakan, dan juga asosiasi. Dalam pendekatan sosiologi dalam studi Islam itu sendiri, terdapat objek kajian dan juga topik pembahasan yang difokuskan. Objek kajian sosiologi pada agama itu terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material sendiri dimaksudkan dengan setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan agama
menjadi salah satu elemen penting yang membentuk realitas sosial itu sendiri. Sedangkan objek formal itu lebih pada penentuan paradigma yang akan digunakan, atau dapat disebut juga epistemologi sosiologi dalam agama, di mana objek formal itu sendiri berkaitan dengan fenomena atau penggunaan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan sosial. Sedangkan terdapat pula topik-topik pembahasan dalam pendekatan sosiologis itu dalam studi Islam itu sendiri, yaitu yang pertama, menelaah mengenai impresi agama terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, menelaah mengenai impresi konstruksi sosial dan perubahan masyarakat terhadap interpretasi agama secara konseptual. Kemudian yang ketiga, menelaah mengenai kualitas atau tingkatan dari pengalaman masyarakat dalam beragama. Kemudian yang keempat, menelaah paradigma sosial pada masyarakat Muslim. Kemudian yang kelima, menelaah mengenai komunitas atau gerakan masyarakat yang memungkinkan akan memberikan pemahaman dan berdampak pada pelemahan atau penunjang dalam kehidupan beragama. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga, yaitu di sini saya menampilkan contoh kasus studi Islam dalam pendekatan sosiologis yang diambil dari buku yang ditulis oleh salah satu dosen humaniora dan juga saya sendiri, yaitu buku yang membahas tentang yang berjudulkan dengan pondok pesantren dan moderasi santri, di mana fokus pembahasannya yaitu bagaimana sih upaya pondok pesantren itu dalam membentuk kepribadian santri moderat melalui nilai-nilai pancajiwa. Artinya nilai-nilai pancajiwa ini dipakai oleh pondok pesantren untuk sebagai falsafah dalam membentuk kepribadian, salah satunya yaitu kepribadian santri yang bersifat moderat. Ini pemfokusan ini dilakukan pada 3 pondok pesantren, di mana terdapat tujuan pembahasan pada kasus tersebut, yaitu yang pertama, mengungkap bagaimana bentuk implementasi nilai pancajiwa dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, menelaah faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian integrasi nilai pancajiwa dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, mengungkap perbedaan paradigma pemikiran, sikap, perilaku, dan cita-cita santri ketika mereka sebelum dan sesudah mengenal nilai-nilai pancajiwa tersebut. Nah, dari adanya tujuan pembahasan tentu menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil pembahasan, di mana hasil pembahasan dalam kasus ini yaitu dapat diidentifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, pengintegrasian dalam nilai pancajiwa ditinjau berdasarkan 5 aspek penerapan. 5 aspek penerapan ini yaitu yang pertama berupa keteladanan, bagaimana keteladanan kiai maupun guru sebagai faktor teladan untuk santri-santrinya. Kemudian yang kedua, penerapan yang kedua yaitu penciptaan lingkungan. Penciptaan lingkungan ini ditinjau melalui bentuk kegiatan santri. Apa aja kegiatan santri selama 1 hari, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk penerapannya yaitu pengarahan. Pengarahan ini yang biasanya dilakukan oleh kiai dan juga guru. Seperti apa pengarahan yang dilakukan oleh kiai dan juga guru. Kemudian yang keempat yaitu pembiasaan. Pembiasaan ini dilihat melalui kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh santri pada setiap harinya. Pembiasaan apa aja yang telah ditanamkan pondok kepada santrinya dalam sistem pendidikannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu yang kelima adalah penugasan. Penugasan ini tidak hanya
diberikan hanya secara individual atau personal, melainkan juga dalam bentuk kelompok atau organisasi. Gitu. Kemudian hasil pembahasan yang kedua yaitu faktor penghambat dan juga pendukung yang ditinjau dan dinilai bukan hanya sekedar dari aktivitas santri saja, melainkan juga sarana dan juga prasarana yang terdapat dalam pendidikan atau sistem pendidikan pondok pesantren, kemudian juga perilaku santrinya, kemudian perilaku guru terhadap santrinya, seperti itu. Kemudian hasil pembahasan yang ketiga yaitu pengintegrasian nilai Pancasila dalam sistem pendidikan itu sebagai upaya pondok pesantren untuk membentuk santri moderat. Jadi di sini untuk hasil yang pembahasan yang ketiga ini ditinjau melalui 3 aspek, yaitu paradigma pemikiran, kemudian sikap dan tingkah laku, serta cita-cita santri. Peninjauan ini kemudian diukur pengaruh atau impresi Pancasila pada diri santri ketika mereka sudah sebelum mengenal dan juga sudah mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila tersebut itu seperti apa. Artinya menghasilkan prosentase dalam atau pengukuran dalam aspek ini, sehingga dapat disimpulkan pembentukan kepribadian santri moderat ini sudah sesuaikah dengan karakter-karakter atau karakteristik dari santri moderat itu sendiri. Nah, yang kita bahas di sini yaitu adalah pengidentifikasian pendekatan sosiologi. Dalam kasus pada buku tersebut, pengidentifikasian pendekatan sosiologi ini terbagi menjadi 2, yaitu objek kajiannya, kemudian tema dan topik pembahasannya. Objek kajiannya terbagi juga menjadi 2, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material sosiologis pada kasus ini yaitu terletak pada nilai Pancasila menjadi falsafah dalam pendidikan pondok pesantren. Sedangkan objek formalnya terletak pada tentang pentransformasian nilai Pancasila dalam pendidikan yang nampak pada pengimplementasian faktor pendukung dan penghambat, kemudian serta paradigma santri sebelum dan sesudah mengenal Pancasila. Sedangkan untuk tema dan topik pembahasan dalam kasus ini itu dapat diinterpretasikan menjadi 3. Yang pertama, ingin mengungkapkan bagaimana impresi agama yang tercakup dalam nilai-nilai Pancasila yang terjadi pada lingkup pondok pesantren. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana untuk mengungkap bagaimana nilai Pancasila dapat mengkonstruksikan santri secara sosial untuk membentuk kepribadian santri yang bersikap moderat itu tadi. Kemudian yang ketiga, menelaah kualitas atau tingkatan santri moderat itu melalui paradigma santri, yaitu pengalaman. Paradigma ini yang dimaksudkan paradigma santri ini melalui pengalaman-pengalaman santri atau pemikiran santri ketika mereka sebelum dan sesudah mengenal nilai Pancasila itu sendiri. Berdasarkan tema atau topik pembahasan dan objek kajian yang terjadi pada contoh kasus dalam buku ini, dapat diidentifikasi dan disimpulkan bahwa kasus studi Islam ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk menelaah fenomena-fenomena yang terjadi pada 3 pondok pesantren melalui nilai adanya pembiasaan atau penanaman nilai-nilai Pancasila tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan terkait pendekatan sosiologis dalam studi Islam ini. Semoga dapat dimahami dengan mudah.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.